Apa semakin kita tua semakin susah ya buat nurunin berat badan? Oke, sebenarnya kan akun ini akun buat nyeritain pengalaman atau cerita diet aku ya. Jadi 2023 itu aku beberapa kali upload video tentang tips diet dan kayak what I eat in a day gitu. Terus aku ngerekam juga perjalanan aku, dalam seminggu tuh aku bisa turun berapa kilo. Tapi 2024 dan 2025 rasanya tuh susah banget buat diet. Sampai detik ini berat badan aku tuh masih stuck di 59, kadang 59,8, kadang 60, kadang 58,9. Jadi susah banget meskipun aku udah berusaha untuk nyari tips diet dan kayak memutar otak mencari strategi yang kira-kira berhasil buat nurunin berat badan, tapi tetap aja gak ada yang berhasil sama sekali. Jadi kayak capek banget. Jadi gue ngerasa apa semakin kita tua semakin susah ya buat nurunin berat badan. Jadi aku mau di sini mau berbagi tips diet. Karena aku ngerasa kayak aku nggak mau akun ini tuh kayak cuma bahas seputar diet, kayak banyak banget hal yang ingin aku bahas gitu guys. Ya berbagai pengalaman hidup yang pernah aku bagikan dan kayak lebih ke pengen bahas tentang self development kali ya. Sebenarnya nurunin berat badan juga sebagai salah satu bentuk self development untuk menjadikan diri kita lebih baik dan lebih sehat. Setuju gak? Mungkin aku di sini mau berbagi insight dan berbagi opini. Kenapa susah banget buat turun berat badan di umur aku yang sudah mau OTW 30 tahun ini. Jadi yang bikin berat badan aku tadinya di tahun 2023 itu konsisten 55, 56, dan aku ngerasa itu kayak berat badan yang udah cukup ideal untuk aku. Tinggi aku 159 dan berat badan 56 tuh kayak orang-orang suka bilang aku kelihatan kurus, padahal sebenarnya itu berat badan yang gak kurus ya. Itu jatuhnya kayak ya masih normal lah, masih standar. Justru kadang bisa dianggap overweight untuk di beberapa negara yang rata-rata BMI-nya kecil, yang standar kecantikannya dan standar sehatnya itu kayak kecil gitu berat badannya. Nah tapi semenjak lagi-lagi gara-gara commuting dan kerja dari kantor, aku tuh kayak susah banget buat menjaga berat badan. Karena pertama, pola makan yang gak teratur. Jadi karena WFO itu butuh banget tenaga yang besar, jadi mau gak mau aku kayak harus banyak makan biar ada tenaga buat kerja. Sedangkan ketika aku WFH, kerja dari rumah, itu tuh aku kayak gak harus gedebak-gedebuk, gak harus siap-siap, gak harus melewati perjalanan yang panjang. Karena meskipun kita di jalan tuh kayak gak jalan ya, kayak maksudnya kita kan menaiki kendaraan ya, mengendarai bis atau kereta, itu kan kita duduk doang kan. Tapi perjalanan yang berjam-jam itu tuh tetap aja bikin aku tuh lapar gitu. Pagi-pagi tuh rasanya pengen makan segalanya gitu loh. Nah, yang bikin berat badan aku naik dan susah banget turun itu karena menu sarapan yang kurang sehat dan tinggi karbohidrat. Dan itu bikin susah banget turun berat badan, dan justru kayak naiknya itu fluktuatif, naiknya itu pesat gitu, kayak cepet banget naik berat badannya. Karena kalau kita ke kantor itu kan pasti banyak banget ya makanan-makanan yang tinggi karbohidrat, dan favorit aku tuh nasi uduk. Kayak oh my god, gak mungkin gak bisa makan nasi uduk. I love nasi uduk so much, apalagi buat sarapan. Jadi nasi uduk itulah yang bikin aku naik berat badannya, dan susah banget sampai sekarang buat turun. Sedangkan dulu tuh aku sarapan itu kayak cuma kopi, telur, alpukat,
kadang mungkin sandwich, tapi rotinya itu roti yang gandum. Bahkan kadang aku juga dulu intermittent fasting, kayak aku skip sarapan dengan alih-alih intermittent fasting. Tapi sebenarnya di sini agak kontradiktif kali ya untuk beberapa orang, kayak sarapan itu wajib dan sarapan itu esensial, kayak penting banget gitu untuk kebutuhan nutrisi atau untuk kesehatan kita gitu. Karena beberapa penelitian juga banyak yang menjelaskan kalau skip sarapan itu justru tidak baik untuk kesehatan, bisa meningkatkan kemungkinan diabetes dan lain sebagainya. Sedangkan kan ada juga orang yang intermittent fasting dan hidupnya juga sehat-sehat aja gitu. Jadi sebenarnya masih harus di riset lagi sih, kayak sebenarnya boleh nggak sih skip sarapan itu dengan andil intermittent fasting. Terus susah olahraga karena perjalanan jauh itu, jadi aku kayak nyampe rumah tuh nggak sempat olahraga dan rasanya pengen tidur aja. Jadi kayak susah untuk olahraganya. Jadi ya begitulah. Waktu zaman aku WFO itu susah banget rasanya buat cari waktu buat olahraga. Karena kalau dulu pas masih WFH itu aku sering banget olahraganya tuh malam-malam, kayak jam-jam setelah maghrib gitu. Itu aku memanfaatkan banget buat olahraga, karena itu juga waktu yang menurut aku ideal sih, karena kita kan udah selesai kerja, habis itu kita waktunya senggang lah, nggak yang kepepet-pepet atau buru-buru gitu. Kalau misalkan kita olahraga malam terus kita biasa nimbang pagi-pagi, itu kayak kadang berat badannya turun, dan itu jujur menurut aku satisfying banget. Kalau misalkan WFO itu susahnya adalah cari waktu, karena habis kerja terus kita nyampe rumah itu kayak badan kita capek banget dan rasanya pengen langsung tidur aja. Kadang mungkin dulu 2024 sih aku sering jogging pagi-pagi pas weekend, itu aku manfaatin buat lari di sekitar Kebun Raya Bogor atau ada di Taman Helang lah di dekat rumahku. Dan sebenarnya ya rasanya beda sih sama kalau misalkan aku olahraga di rumah. Kayak enakan di rumah sih menurut aku buat homebodies kayak aku. Terus yang bikin berat badan aku naik itu dan susah turun lagi adalah kebiasaan minum minuman manis. Aku suka banget es teh manis, dan kadang aku sering jajan es krim, dan itu yang bikin aku jadi kayak makin gendut aja gitu loh. Kayak berat badan aku tuh stuck di 59 terus, kadang 60. Aku pribadi adalah orang yang sweet tooth. Aku tuh suka banget makanan manis, tapi aku tahu minum minuman manis itu gak sehat sama sekali, dan aku baru ngerasain efeknya sekarang. Jadi aku bener-bener sekarang lagi cut sugar banget. Aku biasa minum kopi pakai susu Frisian Flake Coconut Delight, if you know, itu enak banget, itu surga dunia. Tapi pas dicek gulanya itu 16 gram dan itu tinggi banget. Belum lagi siangnya itu aku sering banget jajan Aicha dan itu manis banget. Tapi I love Mixu. I love Mixu, I love Aicha. Tapi untuk saat ini aku nggak minum dulu untuk beberapa waktu ke depan. Jadi itu sih, pertama sarapan yang terlalu tinggi karbo, kedua susah untuk ngatur waktu buat olahraga, ketiga kebiasaan minum minuman manis. Itu yang bikin berat badan aku tuh stuck terus di 59. Dan sekarang sebenarnya aku juga selalu ada goals untuk nurunin berat badan ya. Aku tuh gak mau berat badannya nyampe 60 gitu. Kalau bisa sih 56 ya, kalau bisa 55 ya, kalau bisa 53 ya. Goals aku sebenarnya 53. Cuma ya susah banget. Dan untuk nanti kan sebentar lagi bulan puasa nih. Sebenarnya aku targetnya sebelum bulan puasa tuh pengennya di 57 gitu. Jadi biasanya kalau di bulan puasa kan suka cepet
turun berat badan ya, kalian suka gitu gak sih? Dan pengennya tuh pas lagi puasa aku bisa di 55, 56. Itu kayak badan aku tuh ringan banget dan I feel like I love myself even more gitu kalau misalkan aku di range berat badan segitu. Sebenarnya itu doang sih kalau dari POV aku yang dari dulu memang hobi diet dan seneng nurunin berat badan karena aku tuh gak suka overweight. Tapi aku suka minuman manis, itu tantangannya. So, mungkin takeaways dari aku adalah stop makan atau minum minuman manis. Kalau emang susah dikurangi dulu porsinya. Dan porsi itu juga sangat mempengaruhi sih. Kadang kalau misalkan kita di luar tuh susah banget untuk kayak menyesuaikan sesuai porsi kita seperti biasanya. Kalau di rumah tuh kan kita bisa milih porsi sesuka kita ya. Cuma kalau makan makanan luar atau kalau kita nggak bawa bekal tuh, nah itu sih tantangannya. Jadi ayo kita mulai diet lagi. Kita turunkan berat badan itu sampai kita mencapai berat badan ideal. Dah itu aja mungkin ya ping for today. Bye.